merasakan hodamnya hadir dan semakin terasa. Ana kita rumaksa wengi teka hayu luput ing lara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera semuanya, salam rahayu, salam budaya. Malam ini saya ingin membagikan sedikit dari wawasan yang saya ketahui tentang hodam, yang dimana diantaranya adalah apakah hodam itu dan bagaimana cara mengundang serta menggunakannya. Di dalam pengetahuan yang saya ketahui dan yang saya dapatkan dari para sesepuh-sesepuh saya, bahwasanya hodam itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Pertama adalah jenis hodam yang berasal dari hodam keturunan atau leluhur. Hodam keturunan atau leluhur biasanya akan menurun dan memilih dari keturunan si pemilik tersebut, entah itu anaknya, cucunya, atau cicit atau generasi yang selanjutnya. Dan semua itu terjadi atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa atau Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hakikatnya yang saya ketahui dari penjelasan dan pelajaran dari guru-guru saya, hodam itu sendiri adalah semacam energi ataupun makhluk yang diadakan oleh Tuhan untuk membantu hajat manusia melalui perantara itu. Jadi sebesar apapun kemampuan, kelebihan yang dimiliki hodam adalah hasil anugerah dari Tuhan yang diperantarakan untuk membantu kita sebagai manusia yang memang mumpuni atau sudah terlatih dalam membangkitkannya dan menggunakannya. Kembali lagi, hodam dari keturunan akan memilih yang menurutnya pantas untuk diikuti dan menunjukkan eksistensinya, manfaatnya kepada orang tersebut. Bisa untuk protektor, bisa juga untuk membantu sesama manusia di dalam mengatasi permasalahan ataupun sakit. Dan yang kedua adalah hodam yang berasal dari hasil tirakat atau amalan-amalan tertentu yang diberikan seorang guru kepada anak didiknya untuk diamalkan dan dipraktekkan secara rutin dan khusyuk. Biasanya hodam ini akan didapatkan dan menjadi besar powernya tergantung dari si murid tersebut di dalam mengamalkannya. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada di beberapa murid yang mengamalkannya tidak semuanya berhasil, karena tergantung dari faktor si pengamal tersebut memiliki bakat atau tidak, memiliki pemahaman untuk mencerna pelajaran atau tidak. Tapi bagi yang tertentu yang memang bisa mencerna, menghayati pelajaran tersebut dan sebesar-besarnya ikhlas mempelajari hal tersebut untuk kebaikan, tujuan kebaikan, maka insya Allah dia akan berhasil merasakan bahkan memberdayakan hodam yang dia dapatkan dari hasil amalan tersebut. Dan yang ketiga adalah hodam dari semacam benda-benda bertuah atau pusaka, yang mana si pemilik tersebut harus bisa memahami
kode etik ataupun pakem untuk membangkitkan hodam dari benda petua tersebut. Dan untuk tema berikutnya adalah bagaimana cara mengundangnya. Kalau dari unsur hodam leluhur, cara menggunakannya atau mengundangnya, ya kita sesuai dengan tradisi saya, seorang muslim dan seorang yang menggali budaya leluhur, kita tetap harus tawasul atau mengirimkan doa kepada leluhur kita. Jadi kita memintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengirimkan doa kepada leluhur kita, minta kepada Tuhan supaya diberi ampunan, diberi kemudahan surga dan alam kuburnya yang damai, bahagia. Nah, dengan demikian si tuan tangan pertamanya itu akan dirasakan oleh hodamnya semacam kontak, dan sehingga ada penyelarasan bagi yang mentawasulkan tadi. Dilakukan Al-Fatihah kepada leluhurnya atau gurunya siapa, dan heningkan waktu untuk beberapa menit, merasakan hodamnya hadir dan semakin terasa. Biasanya bagi para waskita yang sudah terlatih melakukan meditasi itu akan merasakan hadir, seperti ditandai dengan bulu kuduk merinding, atau semacam ada getaran energi di radius berapa senti dari tubuh kita. Nah, setelah tanda-tanda itu muncul, barulah kita uluk salam, ya sesuai dengan keyakinan yang kita yakini masing-masing. Kalau secara muslim ya boleh kita pakai assalamualaikum ya makhluk Allah yang berwujud gaib, dengan izin Allah, di dalam kebesaran nama Allah, Engkau hadir di sini, bantulah keinginanku untuk apa, misalnya untuk menyembuhkan atau untuk menghalau perencanaan jahat dari manusia yang menggunakan unsur gaib juga bisa disebutkan. Dan alangkah lebih baiknya pada saat melakukan proses tersebut dibarengi dengan harum-haruman, karena itu akan mendorong sugesti kita mencapai pada kondisi yang kusuk dan sakral. Dan yang kedua, hodam dari amalan. Hodam dari amalan ya sudah jelas, pasti cara membangkitkan, mengundangnya atau menggunakannya sudah diajarkan dari guru yang memberikan amalan tersebut. Apa syarat-syaratnya, berapa jumlahnya, waktunya pasti sudah diterangkan oleh si pembimbing tersebut. Cukup kita mengamalkan dengan niatan ikhlas untuk kebaikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah hodam dari benda bertua atau pusaka. Itu juga kita harus memahami untuk lebih mudahnya dapatkan petunjuknya dari orang yang memberikan kepada kita. Biasanya orang tersebut lebih dulu tahu bagaimana karakter hodam yang ada di benda bertua itu dan bagaimana cara menggugahnya atau menggunakannya. Setelah itu, alangkah lebih baiknya kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan jangan sepenuhnya atau setiap apa-apa kita bersandar dengan hodam. Karena di sini bukan tidak boleh, tetapi di sini ada rambu-rambu yang sangat riskan, akan berdampak kepada pemikiran kita, menciptakan Tuhan-Tuhan baru setelah Tuhan yang hakikatnya. Kecuali kita sudah bisa memahami dengan baik bahwasanya hodam adalah sekedar alat bantu selayaknya
seorang tenaga kerja yang bekerja menggunakan alat bantu, seorang petani dengan cangkulnya. Jadi cukup dihargai dalam batasan itu alat bantu, bukan menuhankan benda tersebut atau kekuatan tersebut. Nah, bagi yang sudah memahami, ya monggo. Bagi yang belum memahami, perbanyaklah dulu belajar pemahamannya, baru menginjak kepada ke metode pembelajarannya dan cara menggunakannya, biar tidak salah kaprah dan tersesat nanti adanya. Dan bagaimana cara kita mengolahnya? Ya, mengolahnya tidaklah lain dari tradisi. Latar belakang yang saya miliki adalah orang Jawa. Biasanya perbanyaklah berbuat kebajikan, selaraskan antara pikiran dengan panca indera dan lisan untuk kebaikan, berpikir yang positif. Jangan sekali-kali memunculkan niat untuk menggunakan hodam tersebut untuk tujuan kejahatan, karena ini bila digunakan untuk hal tersebut bisa menjadikan fatal bagi diri kita sendiri. Bisa jadi hodam itu akan berbalik menyerang kita sendiri atau mencelakai, dan akan terjadi proses hukum tabur tuai. Dan jangan salah kaprah juga, jangan terlalu sering atau seenaknya saja, semaunya menggunakan hodam di setiap tempat pada tempat, karena hodam ini semacam energinya juga tidak selalu stagnan, tidak selalu flat. Bisa jadi hodam tersebut mengalami titik di mana tingkat energinya melemah, atau benar-benar dia dalam kondisi yang sangat nol. Bukan tidak, setelah kita paksakan menggunakan hodam yang dianggap itu sudah milik kita dengan semena-mena, akhirnya malah berbalik mencelakai diri kita. Jadi sebenarnya jika kita sudah sering berdoa dan memanunggalkan pikiran kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersandar sepenuhnya dengan pengharapan pertolongan dari Allah, dengan sendirinya sebenarnya hodam yang kita miliki itu menjadi kuat dan berfungsi dengan otomatis. Tidak mutlak harus kita melakukan ritual mengundang atau memerintahkan hodam tersebut. Cukup berlaku utama, berdharma yang baik. Bila mana ada orang yang meminta bantuan dan merasa kita ada kemampuan, bantulah. Sebagai muslim, awali dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Atas kebesaran Allah dan atas izin-Mu ya Allah, hamba ingin membantu Fulan bin Fulan tersebut. Semoga lantaran dari yang energi engkau titipkan ini atau hodam yang engkau titipkan ini bisa berguna untuk mengusir atau mengangkat penyakitnya lantaran kehendak atau izin-Mu. Cukup seperti itu saja. Dan biasanya hodam tersebut akan semakin harmoni bila mana si empunya atau tuannya memang bisa mengontrol, mengendalikan hawa nafsunya. Seperti perilaku sehari-hari, tidak banyak menabur perbuatan yang menyakiti orang lain, termasuk makhluk-makhluk lain, mulai dari tanaman dan makhluk hewan yang lain. Kalau memang itu hodam yang baik, biasanya dia akan betah. Tapi kalau memang itu dari golongan hodam yang jahat, dia akan selalu mengganggu kita untuk melaksanakan niat baik kita. Jadi seperti itu pemahamannya. Silakan yang memang punya hobi atau keinginan untuk mengkaji hal-hal yang bertemakan tentang hodam, semoga penjelasan yang sedikit, yang sederhana saya ini bisa memberi manfaat, menjadikan arahan yang jelas. Dan juga jangan lupa, dalam setiap permasalahan alangkah lebih baiknya mencarilah seorang guru nyata, karena tidak akan lengkap suatu pelajaran tanpa ikatan emosional secara langsung antara si murid dengan guru nyata.
Dia bisa sharing, diskusi secara jelas dan lengkap kepada guru tersebut. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Bila mana ada manfaatnya, sebesar-besarnya itu hanyalah datang dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila ada kekurangan, itu semata-mata datangnya dari diri saya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada saudara-saudaraku saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.